Tolonglah hamba-Mu yang bodoh dan lemah ini Tuhan, di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Mohon Tuhan layakkan dan mohon Tuhan sucikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Ya, saya menyiapkan satu slide sederhana. Ada 21 slide saja. Jadi kalau satu slide 2 menit ya nggak sampai 1 jam lah kira-kira begitu ya. Jadi tolong jangan panik dan jangan ngantuk duluan ya. Judulnya itu Never Lost ya. Sebenarnya judul ini terinspirasi dari sebuah lagu pujian yang digubah oleh entah seorang atau 2 orang begitu ya, yang bernama Stanley dan Anthony Chen. Pertama-tama dalam bahasa Mandarin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dikasih judul Never Lost. Nggak tahu siapa yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tahu ya mungkin bisa beritahu saya ketika sudah selesai ibadah ya. Tetapi diterjemahkan dengan judul Selamanya Tak Tersesat. Kalau secara literal, secara harafiah ya, Never Lost ini kan bagi yang pro, yang mengerti bahasa Inggris ya, saya sih tidak terlalu begitu ya. Artinya kan jangan pernah hilang atau tidak pernah hilang ya. Tetapi saya melihat orang yang menerjemahkan lagu ini adalah orang yang paham betul tentang teologi. Dia bilang selamanya tak tersesat. Jadi saya tidak ubah, saya pakai saja apa yang telah dia tuliskan, selamanya tak tersesat. Bukan lagu baru, lagu lama. Tapi lagu ini belum ada yang satupun YouTuber dari Indonesia yang upload dalam bahasa Indonesia. Dari Korea ada beberapa, termasuk yang versi piano. Dalam beberapa bahasa yang dipadukan, dicampurkan, termasuk Cina, Indonesia, Korea, ada beberapa lagi, pokok digabungkan jadi satu, ada juga. Tetapi yang dari Indonesia belum ada. Mungkin Bapak Ibu tertarik untuk menjadi orang pertama yang upload lagu ini di media sosial atau di YouTube setidaknya ya. Nah, saya perkenalkan liriknya sedikit kepada kita. Sangat bagus menurut saya Bapak Ibu. Kata-katanya itu punya makna yang begitu dalam. Nah, karena sekali lagi saya bilang belum ada yang upload dalam bahasa Indonesia ya, maka terpaksa dengan suara yang terbatas ini ya, saya coba nyanyikan sedikit saja. Mungkin beberapa di antara kita kalau tahu mau ikut nyanyi juga silakan ya. Ini bukan konser dadakan ya, tetapi saya ingin memberitahu bahwa ini liriknya sangat bagus sekali. Minta tolong diputar untuk lagu yang pertama, Never Lost itu. Ya, tetap dimunculkan slide-nya tadi. Terima kasih untuk bantuannya. Ini sudah sampai kalimat kesulitan yang menindih. Bila tanpamu ku tak sanggup lagi, tanganmu menopang daku, membuatku tetap teguh, firman-Mu menuntun daku jalan yang ku tempuh. Masuk ke refnya. Pimpinlah agar ku tetap taat di jalan salib hingga jumpa Tuhanku. Tuntunlah selamanya tak tersesat, karena terang-Mu selalu bersamaku. Oke, tutup. Terima kasih, mohon dimatikan saja. Nanti nggak jadi khotbah ya, malah jadi konser ya. Ya. Nah, mari kita perhatikan sedikit lirik yang dia gubah ini Bapak Ibu sekalian. Dia bilang hidup ini banyak cobaan dan kesulitan.
yang menindih. Tanpa Tuhan kita sebetulnya tidak mampu, tidak sanggup. Kelihatan biasa saja, tetapi ketika kita renungkan, kenyataannya memang demikian. Apalagi jadi orang percaya, ikut Tuhan, nggak mudah. Jangankan salah, benar pun kadang-kadang kita disalahkan. Tapi Tuhan bilang ikut Tuhan harus pikul salib. Nah, jangan diganti ya kan. Jangan ciptakan versi kita sendiri, mau nggak mau begitu. Nah, betapa sukarnya, rumitnya. Benar saja kadang-kadang tidak benar bagi sebagian orang. Apalagi kalau benar-benar tidak benar begitu ya, lebih parah lagi. Nah, tadi kita lihat cuplikan sebelum khotbah, saya pikir banyak hati yang tersentuh ya, termasuk saya. Meskipun sebetulnya itu adegan dari film The Passion of Christ, tapi visualisasinya begitu membuat kita sangat terharu melihatnya. Sekilas tadi saya langsung refleksi begitu ya dalam diri saya. Tuhan dicambuk dengan sedemikian rupa. Alkitab bilang Tuhan Yesus diludahi. Kalau bahasa anak muda sekarang mungkin ya santuy-santuy aja begitu ya. Kita sanggup tidak dibegitukan? Anda kalau cepat jawab sanggup, saya curiga Anda ini tidak mengerti pertanyaan saya. Misalnya tiba-tiba saya suruh saya ludahi muka Anda dari begitu ya. Mungkin bisa lain cerita begitu ya. Memang sangat tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Banyak cobaan kesulitan yang menindih. Tanpa Tuhan sebetulnya kita ini nggak sanggup. Nah, sebab itu dia menuliskan supaya Tuhan itu memimpin dan menuntun hidupnya, supaya hidupnya ini selamanya tak tersesat. Selamanya tak tersesat ini kalau kita mengerti bahasa dia, ini sebetulnya arah menuju kebinasaan kalau orang tersesat itu. Nah, setiap manusia yang masih hidup, saya yakin setiap kita yang ada dalam ruangan ini kan masih hidup semua ya. Setiap manusia yang masih hidup selalu punya keinginan, dan pasti punya keinginan, nggak mungkin tidak. Dan di dalam keinginan yang dimiliki oleh manusia selalu dipengaruhi oleh 3 sumber. Pertama, dipengaruhi oleh diri sendiri. Bahasa Alkitab adalah keinginan daging. Keinginan daging ini bisa macam-macam. Bisa dipengaruhi oleh jabatan kita, uang, posisi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keinginan daging. Lalu saya memisahkan keinginan diri sendiri ini dengan keinginan dari roh jahat, atau saya tulis di situ keinginan iblis. Kita tahu kisah kejatuhan manusia ya. Kan bermula dari roh jahat yang ingin melihat manusia jatuh, manusia sesat, manusia binasa. Tetapi itu sekian puluh ribu, bahkan beribu-ribu tahun yang lalu terjadinya. Tetapi hari ini ya Bapak Ibu sekalian, menurut pendapat saya, namanya pendapat kan subjektif ya, tidak objektif, bisa salah tapi bisa benar juga. Masa kini lebih serem Bapak Ibu sekalian. Nggak tentu roh jahat lebih jahat daripada manusia. Seringkali juga manusia lebih jahat daripada roh jahat. Setuju? Apanya yang mengganggu ya? Suatu kali seorang mahasiswa tidak mengerjakan tugas kuliah dengan baik. Nah, kebetulan yang mengampuk mata kuliahnya adalah seorang dosen yang terkenal sangat tegas dan keras. Salah sedikit coret, salah sedikit ulang, salah sedikit tidak lolos, tidak bisa. Entah karena ada persoalan apa, dia lupa mengerjakan tugas daripada dosen ini. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia pura-pura kesurupan supaya terhindar dari masalah begitu ya. Nah, ini kalau iblisnya bisa ngomong pakai bahasa sekarang ya, mungkin dia akan bilang, wah ini anjing juga manusia ini ya kan. Saya nggak tahu apa-apa tapi dikambing hitamkan seolah-olah saya yang salah. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Nah, dia pura-pura kesurupan, tuduh iblis, tuduh roh jahat. Padahal setelah ditelusuri bukan begitu adanya, hanya persoalan tidak mengerjakan tugas, ya kan? Nah, apalagi di negara kita keren sekali. Kalau jual sesuatu yang berbau mistis, wah pasti laris manis Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Setan pun kita jual di negara kita ya. Nah, jadi itu pendapat saya. Hari ini manusia itu tambah jahat menurut saya. Dan kadang-kadang
jahatnya itu nggak kelihatan secara kasat mata begitu ya. Alkitab pakai istilah serigala berbulu domba, nggak tahu betul atau enggak, tapi sepertinya betul juga ya. Nah, nomor ketiga itu dipengaruhi oleh Allah. Ini harapan kita, supaya setiap keinginan kita yang mempengaruhi adalah keinginan dari Roh, keinginan dari Allah. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam hidup kita setiap hari tiga hal ini selalu, bahasa saya, bertempur begitu ya. Kira-kira kita akan mengikuti keinginan yang mana? Keinginan diri sendiri, keinginan dari roh jahat, atau keinginan dari roh Allah? Nah, Bapak Ibu, kita tidak perlu munafik lah ya. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor begitu ya. Kita tidak bisa seutuhnya terus menerus bisa pada posisi yang ketiga. Tapi kita juga punya potensi untuk tidak terus menerus berada pada poin yang pertama dan kedua. Nah, mungkin agak sedikit sulit dan rumit bahasanya ini ya. Intinya begini, saya ingin bilang bahwa dari ketiga ini tentu yang paling baik adalah yang nomor 3. Tetapi sebagai manusia yang masih hidup di dalam darah dan daging, seringkali kita tidak mampu melaksanakan satu, tidak mampu melaksanakan yang nomor 3. Seringkali 1 dan 2 yang menang di dalam hidup kita. Nah, jadi saya ambil judul selamanya tak tersesat ini. Saya pikir bodoh sekali ya kalau ada orang yang tersinggung dengan judul khotbah ya. Nah, semoga di sini tidak ada ya. Kelihatan sih Bapak Ibu ini sangat baik-baik semua ya. Sepertinya penuh dengan hati yang malaikat begitu ya. Nah, kita tidak boleh lihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang selalu negatif, sudut pandang yang seolah-olah oh ini jangan-jangan ditujukan pada saya dan sebagainya. Nah, pengkhotbah selalu ya, setahu saya ya, tidak tahu kalau yang lain, biasanya begini, saya selalu membuat judul khotbah itu sebetulnya dari refleksi diri. Karena saya melihat ya kadang-kadang begitu, ya kadang-kadang tersesat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang lurus saja, kadang-kadang juga bengkok begitu ya. Nah, jadi saya tertarik supaya di Jumat Agung ini, mari bersama-sama, tidak hanya saya saja, mari bersama-sama kita kembali kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang benar. Keinginan daging dan keinginan iblis ini selalu berujung kepada penyesatan dan kesesatan, Bapak Ibu sekalian. Selalu berujung pada penyesatan dan kesesatan. Ya. Kita ingat saja tentang kejatuhan manusia pada kitab Kejadian. Itu sudah pasti ujungnya seperti itu. Ini saya ambil gambar dari Google, bukan saya foto sendiri ya. Kakek ini 10 hari tersesat di hutan. Puji Tuhan ditemukan dalam kondisi yang selamat. Ini bukan satu-satunya peristiwa yang terjadi di negara kita. Begitu banyak cerita orang lagi naik gunung lah, lagi hiking lah atau apa begitu ya. Tahu-tahu hilang, sesat, nggak tahu arah pulang, nggak bisa pulang begitu ya. Terakhir yang terbaru saya nonton sebuah podcast ya. Narasumbernya bilang ada satu sosok bawa dia ke tengah hutan keramat. Dia merasa di situ baru 1 hari. Padahal menurut keluarganya dia sudah 7 hari tidak pulang. Ya, bersyukur akhirnya pulang. Nah, berkaitan dengan tema saya ingin bilang bahwa sebetulnya dalam kondisi yang tersesat itu bukan hal yang dianggap mudah, Bapak Ibu sekalian. Dianggap wah biasa saja, tersesat ya buka map pulang. Ya kalau sesimpel itu ya gampang sekali ya. Nah, tetapi banyak sekali cerita yang kita saksikan, termasuk slide yang saya kasih sedikit ini sudah 10 hari tersesat di hutan. Untung ditemukan. Kalau tidak ditemukan ya sepertinya binasa juga begitu ya, berpulang juga. Banyak orang yang sebenarnya sedang tersesat, tetapi tidak menyadari kalau dirinya sedang tersesat. Ini betul Bapak Ibu sekalian, banyak orang sebenarnya sedang tersesat dalam hidupnya, tetapi tidak menyadari kalau dirinya sedang tersesat. Nah, mari kita jawab dalam hati kita Bapak Ibu sekalian, sama-sama jawab supaya tidak merasa dituduh begitu ya. Kira-kira kita ini saat ini sedang sesat rohani atau tidak? Kira-kira kita ini sudah betul-betul kenal Tuhan kita secara serius dan mendalam atau tidak? Setiap orang yang tersesat Bapak Ibu sekalian membutuhkan bantuan dari orang lain, membutuhkan bantuan dari rekan yang lain untuk bisa menolong dia keluar dari kesesatan itu. Kecuali dalam beberapa cerita ada yang memang spesial, kadang-kadang bisa pulang sendiri. Tapi tak jarang tim SAR harus turun cari, polisi harus turun cari, masyarakat setempat harus ikut cari,
sama-sama. Kadang-kadang ada yang ketemu, kadang-kadang yang tidak. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke dalam tema kita. Orang yang tersesat pasti membutuhkan penolong atau penyelamat supaya selamat. Saudara, kalau kita hari ini merasa tidak tersesat, berarti ya hebat begitu ya. Tapi kalau saat ini kita merasa diri kita, oh, saya ini sedang tersesat sepertinya. Raga saya mungkin kelihatan ke gereja, raga saya mungkin kelihatan melayani Tuhan. Tapi sebetulnya saya sedang tersesat jauh, tapi saya tidak tahu kalau saya sedang tersesat. Nah, dalam kondisi yang demikian, kita membutuhkan Yesus untuk membawa kita keluar dari kesesatan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong manusia yang tersesat? Saya bikin 3 saja. Ada 3 poin yang saya catat. Pertama, dengan cara Tuhan datang dan Tuhan korbankan diri. Tuhan datang dan Tuhan korbankan diri. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 bunyinya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sampai mati di kayu salib pun sebetulnya tidak berdosa, Bapak Ibu sekalian. Dosa kita yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akhirnya mencoba melihat gimana sih cara menyampaikan sesuatu yang kira-kira tidak begitu terus ya diulang tiap tahun. Jadi mungkin saya coba soroti sajalah alat-alat yang digunakan untuk menyiksa Tuhan Yesus ya. Nah, ini yang pertama. Ini adalah cambuk made in Romawi, kan? Cambuk Romawi yang digunakan untuk mencambuk Yesus sebelum dipaku dan disalibkan. Banyak versi, ini bukan versi yang betul-betul otentik yang digunakan, tetapi setidaknya menurut beberapa ahli bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, dinamakan di dalam bahasa Latinnya flagrum. Cambuknya dinamakan flagrum dalam bahasa Latin. Kombinasi dari baja dan juga tulang hewan. Entah tulang apa yang dipakai, pokok tulang yang keras lah begitu ya. Ini tidak terlalu seram, memang di tali-talinya itu kita lihat ada seperti duri-duri yang keluar begitu ya. Tetapi ada beberapa versi ya, di ujungnya itu dia seperti ada durinya lagi yang berfungsi ketika dicambukkan itu sekaligus bisa mengoyak kulit dan bisa mengangkat daging. Nah, cambuk seperti itu yang diperlakukan kepada Tuhan Yesus. Sungguh kejam ya, tega sekali. Iya kalau dicambuk 1 kali ya. Kalau dicampur ratusan kali, menurut beberapa ahli itu bukan hanya daging yang terangkat, tulang pun bisa remuk. Karena sekali dicambuk lagi kena tempat yang sama, tentu luka semakin besar, semakin parah. Nah, cambuk yang model begini yang digunakan untuk menyiksa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, lalu ini the Holy Spear atau the Holy Lens. Bahasa Alkitab di NIV dan NIV, NTA dan juga ESV itu menggunakan kata spear, tapi lebih populernya menggunakan Holy Lens ya. Nah, diperkirakan modelnya tombak untuk tusuk lambung Tuhan yang akhirnya mengeluarkan darah dan air. Itu modelnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak terlalu yakin karena tidak ada data yang terlalu kuat, tetapi sepertinya kurang lebih pada masa itu ujung tombaknya pasti tajam seperti ini. Memang sedikit berbeda antara spear dan lens ini ya. Spear ini biasanya dibuat dari kayu yang ujungnya diruncingkan. Nah, kalau yang lens ini lebih kejam, dia bisa dari baja ataupun dari bahan-bahan yang lain yang lebih kuat, dan biasanya mereka gunakan untuk pertempuran, untuk perang. Jadi sambil bawa kuda, sambil itu kuda di jalan, mereka pegang tongkat lens ini, tombak ini maksud saya ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian sudah dicambuk setengah mati pakai flagrum. Nggak yakin pula kalau Yesus sudah tak berdaya ya. Nggak yakin pula, atau mungkin ngecek pula Tuhan Yesus itu sudah mati atau belum. Katanya kita baca lambung ditusuk sampai keluar darah dan sadis sekali. Nah,
Ini mahkota duri. Tadi saya lihat video yang diputar sebelum khotbah, saya tersentuh Bapak. Bahasa yang kita mengerti selama ini kan dipakaikan mahkota duri, dipakaikan begitu saja. Tetapi tadi dipukul supaya duri itu nancap ke kepala. Tuh, saya tidak tahu gimana rasanya begitu ya. Kita makan ikan nancap duri kecil saja sakitnya minta ampun begitu ya. Nah, ini sudah tancap begitu, dipukul lagi supaya masuk, jadi mungkin nggak goyang, nggak lepas begitu ya, nancap terus di kepala Tuhan Yesus. Pakunya pun paku yang besar-besar. Saya beberapa waktu yang lalu iseng-iseng bikin meja versi saya sendiri ya. Saya beli paku 1,5 inch seingat saya, itu kena sedikit saja langsung darah, langsung menurut saya sakit sekali, perih begitu ya. Nah apalagi yang segede-gede begini ya, ada 3 karena kanan untuk tangan kanan, satunya tangan kiri, katanya kakinya itu menurut sejarah langsung dipakaikan 1 ya, 2 jadi 1 untuk bagian kaki. Mengerikan. Tuhan Yesus datang korbankan diri pakai mahkota duri, dipaku, diludah, dicambuk, harus pikul salib, bawa ke Golgota, lambung ditusuk tombak pula. Dan selama pelayanan pun nggak gampang sebelum disalibkan ya. Banyak orang, terutama kaum ahli Taurat, imam, Farisi, Saduki ingin menjatuhkan dengan berbagai cara. Tetapi luar biasa, Tuhan melewati dalam tanda kutip kemanusiaannya ya, melewati itu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi jangan ada yang merasa tertuduh begitu ya. Nah, sepanjang tahun ini bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita? Tuhan yang sudah datang korbankan diri untuk kita, untuk umat Tuhan yang tersesat supaya tidak tersesat lagi. Nah, bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita? Biarlah ini menjadi salah satu pertanyaan refleksi juga bagi setiap kita pada malam hari ini. Yang kedua, biasanya 1, 2, 3 berarti sudah mau selesai begitu ya. 2, Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya ketika saya tanya siapa yang merasa tidak berdosa di sini, sepertinya tidak ada yang berani ngaku begitu ya, dan tidak ada yang mau tunjuk tangan karena semua sadar diri kita ini semua berdosa, termasuk yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Nah, kita baca ayat Matius 9:13, saya bacakan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang